Aku terus tanya mau yang mana, yang perempuan di samping kulkas atau yang di depan anak-anak gitu. Samping kulkas di belakang kulkas saya ini. ada perempuan. Ada, tapi yang di sana. Di sana nih? Dan ada sekarang? Ada. Oh shit, are you serious? Iya. Nggak kidding? Enggak. Paten kali Tasya. Nama panjang kamu apa sih? Siapa? Nama panjang kamu? Tasya Siahaan. Tasya Siahaan. Oke. Saya membaca tentang kamu nih, Paten kali. Jangan tegang loh. Kenapa sih? Iya, ternyata kamu manis sekali ya. Tapi aku nggak tahu nih, ternyata di balik manismu ini kamu ini punya kemampuan. Kamu mengklaim seorang anak indigo, bukan ya? Bukan. Bukan indigo ya? Saya diklaim sebagai anak indigo. Oh iya, yang benarnya apa sih? Sebenarnya itu aku itu masuk dalam anak crystal child. Crystal child. Ya, tapi orang kan selalu bilangnya kalau udah bisa lihat pasti indigo gitu. Jadi ya udah. Apa bedanya indigo, crystal child? Itu bedanya apa? Itu ada pelajarannya sih, ada ilmunya lah itu. Biasanya yang aku tahu ya, indigo itu dari tahun 80 apa sampai berapa gitu. Terus kristal tuh dari 90 sampai berapa. Tapi kalau dari kemampuannya indigo itu bukan lebih nggak bisa ya. Maksudnya dia lebih, karena dia generasi pertama, dia diperbarui sama anak kristal. Nanti anak kristal diperbarui lagi sama anak rainbow, anak golden apa gitu. Gue pernah baca tuh di salah satu blog di Google. Gue pernah baca tentang itu, tapi gue kurang nangkep tuh. Itu diperbarui, siapa yang memperbaharui itu sebenarnya? Diperbarui itu sebenarnya bukannya semesta jadi memperbarui, ya, Tuhan memperbarui. Gitu. Oh, jadi seperti itu. Iya. Oh, jadi ada tingkatannya, ada anak indigo, ada anak kristal. Gue juga pernah baca mengenai hal itu bahwa mereka itu adalah reinkarnasi. Betul? Ya, bisa juga. Bisa juga. Terus kamu percaya reinkarnasi? Aku percaya reinkarnasi. Semua orang mengalami reinkarnasi? Nggak semua orang sih menurut aku. Kalau ada gini, kalau ilmunya itu kan dibilangnya reinkarnasi itu semua orang pasti mengalami reinkarnasi. Kayak aku sebelumnya tuh siapa gitu, tapi berapa ribu tahun yang lalu. Terus aku bawa karma nih, hidup di sekarang, aku menyelesaikan karma aku. Tapi ada juga yang mengatakan reinkarnasi itu orang-orang yang punya masalah belum selesai, tapi masalah terlalu besar. Kayak pernah ada di film juga, dia mungkin dulunya pembunuh, terus belum selesai melakukan tugasnya, dia hidup lagi. Jadi dia hidup ketukar, jadi ada anak bayi lahir pada menit ini, dia mati pada menit ini, nah masuk ke anak itu dia gitu. Itu benar? Kalau itu aku nggak tahu ya, aku nggak pernah lihat, tapi kalau reinkarnasi aku percaya gitu. Karena aku sendiri lihat aku dulunya tuh gimana gitu. Oh oke. Jadi lucu. Ini langsung tegang ya. Jadi lucunya adalah sebelum kamu ke sini, kamu tuh katanya udah ngesurvei tempat ini. Aku dikasih tahu nih sama timku, katanya kamu udah ngelihat tempat ini. Terus aku berpikir, oh kamu lewat di sini, lewat ke sini, kamu ke sini, terus kamu ngelihat, terus kamu cabut gitu kan? Ya. Ternyata bukan. Apa kamu bilang Rogo Sukmo? Rogo Sukmo. Ini serius? Bagaimana? Jadi karena kemarin kan dibilang nih, oh nanti mau ada ini gitu. Terus aku bilang kan, mau yang mana? Aku refleks aja. Jadi orang kan pikir gosok mau itu kita harus kayak tiduran terus keluar gitu. Kalau aku entah kenapa aku bisa tanpa tiduran. Jadi misalnya Kak Denny ngomong, rumah aku ada gini-gini, aku bisa langsung kebayang, oh rumahnya begini. Nah kemarin aku lihat lah, oh ada. Aku terus tanya mau yang mana, yang perempuan di samping kulkas atau yang di depan anak-anak gitu. Samping kulkas di belakang kulkas saya ini. Ada perempuan? Ada, tapi yang di sana. Di sana nih? Dan ada sekarang? Ada. Oh shit, are you serious? Iya. Nggak kidding? Enggak. Perempuan. Di belakang saya, bentuknya seperti apa? Rambutnya aut-autan, tapi sebenarnya nggak rese. Maksudnya bukan jahat, dia lebih ke iseng aja. Iseng. Kenapa dia ada di sana? Emang tempatnya di sana. Oke, berarti sudah lama? Udah. Dan di depan rumah saya ada anak kecil? Anak-anak. Anak-anak, tuyul? Bukan, anak-anak biasa, anak-anak kecil. Alright, ini mulai menarik ya. Sejak umur berapa sih kamu bisanya? Sebenarnya dari kecil, tapi jadi dulu tuh aku selalu ditinggal sama mbakku, babysitter gitu.
Nah, Mbak ini tuh selalu nonton Mak Lampir zaman dulu. Iya, angkatan dulu tahu lah ya. Siap, terus. Jadi dulu aku ikutan kan nontonin dia gitu. Terus pertama kali taunya banget itu aku udah SD, berarti udah pindah di Jakarta SD. Mandi kan, kamar mama mandi, keluar-keluar tuh cuma pakai anduk doang kalau dulu. Terus masuk kamar, lagi mau ganti baju, tiba-tiba kamarku tuh panas. Jadi kalau orang mandi kan harusnya dingin. Iya. Ini tuh masuk kamar tuh nggak, hawanya panas. Iya. Hawanya panas, terus lemarinya tuh lemari zaman Belanda gitu yang gede banget. Jadi lagi dibuka, nggak enak rasanya tuh kayak apa sih, kayak di belakang ada apa gitu. Kamu rasa seperti itu? Terus masih kayak udah tenang gitu, aku pakai baju. Baru mau pakai atasan gitu, tiba-tiba ada suara Kunti. Jadi, gitu, tapi melirih gitu suaranya. Jadi aku lari keluar, mama aku di depan lagi nonton TV. Lari keluar, terus mama tuh bukannya nggak percaya sih, dia mungkin nggak mau juga anaknya kayak gitu. Jadi dia bilang, kamu ngayal, kamu kebanyakan nonton Mak Lampir tuh, jadinya suka kayak gitu. Supaya nggak kepikiran. Supaya nggak kepikiran. Tapi lama-lama aku sering banget ngeliat gitu. Jadi dulu rumahku itu... Tunggu. Ngeliat apa mendengar nih? Pertama mendengar, tapi lama-lama melihat. Melihat. Wujud apa yang kamu lihat? Kuntilanak. Bentuknya seperti apa? Waktu itu yang di rumah itu nenek-nenek. Kuntilanak nenek-nenek. Jadi kuntilanaknya gitu. sudah tua? Tua. Benarkah itu yang digambarkan sama orang bahwa dia berambut panjang, aut-autan, berjubah putih? Aku nggak inget sih kalau bajunya ya, tapi yang aku inget mukanya nenek-nenek. Mukanya tua. Kalau yang di belakang saya kuntilanak kan? Iya. Oh shit. Tapi nggak tua, muda. Cantik? Enggak. Saya merinding loh ini. Terus gimana akhirnya kamu cara berinteraksi sama mereka? Dulu sih nggak berinteraksi. Dulu mungkin aku nggak sadar ya, tapi emang mama tuh suka ngomong, aku tuh suka ngomong sendiri. Tapi sekarang kalau diinget aku nggak inget aku ngomong sama siapa. Oh dulu waktu kamu kecil? Aku suka ngomong gitu kadang-kadang. Kayak ngobrol ya? Ke taman belakang itu tempat si Kunti itu. Ntar aku ngomong itu ada Mak Lampir gitu. Hah? Apa maksudnya itu? Bercanda? Enggak. Jadi aku lihat si Kunti ini aku bilang Mak Lampir karena mukanya mirip. Oh jadi Mak Lampir yang kita nonton zaman dulu seperti itu penggambarannya kuntilanak yang kamu lihat? Kayak gitu. Terus ya mungkin karena di otak aku kan udah si Mak Lampir ini jadi kelihatannya gitu. Kamu punya gak sih teman dari mereka? Dulu awal bisa lihat ada temennya. Jadi benar kayak di film-film tuh orang di film suka gambarin ada yang punya teman. Berteman. Kamu nggak takut gitu loh maksudnya? Awalnya takut mungkin karena udah kebiasaan gitu kali ya. Enggak, jadi waktu kecil itu kan udah akhirnya aku anggap aku emang ngayal gitu, emang halu aja. Oh ini hayalanku nih, aku berteman dengan hayalanku. Gitu, terus aku kuliah lah di Bandung, pisah kan dari orang tua. Terus di tempat aku tinggal ini ternyata ada perempuan yang mukanya rusak sebelah doang. Dan dia bau banget, bau amis. Cuman waktu awal aku ketemu, ya udah kita cuman lihat-lihatan aja gitu, kayak kaget kalau bisa lihat gue gitu. Jadi si makhluk ini bisa dia bingung. Bagaimana kamu bisa tahu dia bingung? Kaget, kita sama-sama gitu soalnya. Sama-sama kaget kayak manusia ya, kayak gitu. Terus udah akhirnya aku pikir kan itu setan lewat kali gitu kan. Sampai pas kita tinggal di rumah itu 3 bulan kemudian ada awalnya tuh suara gini, garuk-garuk apa sih tembok tuh garuk-garuk. Ini kok kayak film-film horor ya? Itu emang kayak film horor itu cerita itu. Kita anggap ini halu apa sebuah realitas? Ya ini realita banget. Kamu bisa statement ini realita? Iya. Jadi waktu di rumah itu, dan itu aku cuma berdua sama temanku cewek. Yang denger teman aku, dia di ruang tengah gitu loh, kayak aku di sini dia di situ gitu. Terus dia panggil, Syasha sini gitu. Aku datang suaranya hilang. Terus aku kayak, apaan sih lu nggak jelas gitu kan. Terus aku masuk lagi. Pas aku jalan mau masuk, ngelewatin kusen pintu gitu, di atas kepala aku bener-bener gini-gini. Dan itu menggaruk tembok. Iya. Dan atas kamar, atas tempat garukan itu tuh tembok, jadi nggak mungkin ada binatang, nggak mungkin apa tuh nggak ada. Iya, bunyinya itu kayak dicakar temboknya gitu ya. Jadi kan kita awalnya mikirnya tikus kali ya, tapi tikus nggak mungkin punya kuku sepanjang itu. Kalau kucing nggak, masa kucing bisa masuk tembok? Iya. Gitu kan, jadi ya manggil teman-teman yang cowok. Mereka datang itu sebelumnya aku dengar suara anjing lari. Anjing lari kan, gitu kan. Tapi ini kakinya kaki orang. Jadi deg-degnya tuh orang gitu. Akhirnya tutup pintu. Nah dari situ mulai sering bau busuk banget. Jadi baunya pindah-pindah. Berarti pindah-pindah mengikuti si makhluk ini.
nggak tahu pada saat nggak tahu, itu. oke. Jadi kita lagi belajar pisah-pisah semua. Yang 2 di ruang makan, 2 di ruang tengah, 2 di kamar gitu. Tiba-tiba yang di ruang makan ini ngomong, kok bau busuk sih gitu. Pas dia habis ngomong, aku nyium, aku di ruang tengah. Tapi di dia udah gak nyium lagi, jadi pindah ke aku. Terus aku bilang, iya ya bau ya. Tiba-tiba baunya udah gak di aku, pindah yang ke kamar. Sampai Bau busuk ini berasal dari si wanita si ini cewek nih? ini. Sampai kita tuh ngikutin Kak. Jadi kita sampai kayak film Dono gitu, ngikutin bau ini kemana gitu. Nyariin. Nah, nyariin. Penasaran. Terus akhirnya ketahuan lah bahwa dari si perempuan ini. Terus udah sampai banyak lah kejadian yang tadinya teman-teman aku juga gak ada yang bisa lihat. Mereka bisa ketemu, ngeliat gitu. Wujudnya dia munculin? Jadi satu kejadian paling parah itu. Saya mau nanya, ada kakinya gak sih? Kalau digambarin di film-film tuh selalu gak ada kakinya melayang gitu. Ini ada kakinya? Kelihatan sih, gimana ya? Oh iya, ketutupan sampai bawah ya? Kita nggak tahu itu ada kakinya atau enggak. Iya, karena pas kejadian kan nggak mungkin kita ngeliat sampai begitu kan. Pasti lihatnya gitu, pasti kaget di depan. Betul. Ini suatu hal yang baru sih buat gue juga pribadi. Kayak gue sering banget mendengar anak-anak, ya kalau kamu menyebut kamu tuh adalah crystal child ya. Ada yang tahun 80-an 90 disebut sebagai anak indigo ya. Ya gue ambil mereka punya six sense lah. Ada juga gak sih yang menurut kamu berhalusinasi doang? Ada. Terus bagaimana kita bedain halusinasi itu dengan emang ini fakta loh. Memang ada loh dunia ini. Memang ada loh anak-anak yang mampu. Cara membedakannya gimana sih? Kalau anaknya yang mengalami halusinasi ini, dia pasti nggak bisa bedain, karena dia pasti berpikir emang gue lihat hantu gitu kan. Tapi kalau orang tuanya misalnya lihat anaknya aneh, orang tuanya nggak bisa, ya bawa ke psikiater. Iya, bisa jadi ada gangguan jiwa juga. Kamu ngalamin gitu nggak waktu kamu akhirnya masuk di fase itu tuh? Kalau aku menyadari sendiri, jadi aku nggak cerita sama siapapun kecuali pendeta. Aku nggak cerita ke mama karena mama papaku tidak percaya hal kayak gitu. Jadi aku cuma cerita ke pendeta. Terus pendeta aku waktu itu bilang bahwa oh kamu nih berarti turun-turunan nih. Karena memang banyak yang bisa, Pak adekku bisa, sepupuku bisa gitu. Dan dia bilang harus dilepas. Harus dilepas. Kenapa harus dilepas? Ada jawabannya? Karena kalau turunan-turunan itu kan berarti yang zaman dulu mungkin ada ngilmu apa, jadi dia turun ke kita. Jadi mungkin itu harus di cut gitu loh. Jadi pada saat mau dilepas nggak bisa. Nggak bisa. Itu aku rasanya kayak ada yang jalan di badan aku tapi mentok di pala, jadi sakit banget. Itu melalui doa? Doa. Kayak semacam ritual berdoa ya? Berdoa. Kayak aku pun ikut berdoa gitu. Jadi kayak semacam di ruqyah tuh kalau orang-orang yang tahu. Iya. Jadi mentok di atas pala, nggak bisa, aku sampai nangis, sampai nggak bisa, kayak nggak bisa lepas gitu. Udah stop di situ. Terus aku langsung mikir, wah ini gue nggak bisa berarti. Sampai udah titik terakhir, caranya kan dilepas kalau nggak mau lihat kan. Titik terakhir mau dilepas itu nggak bisa, ya aku harus berdamai sama diri aku. Gimana caranya nih gue biar nggak stres gitu. Kemudian? Ya berdamai. Dengan cara seperti apa akhirnya? Terima diri di sendiri. usia berapa tuh akhirnya kamu bisa terima tuh? 2016, 18 tahun. 18 tahun. Tapi sebelum fase itu kamu ada penolakan dulu? Ada. Ada ya? Ada. Itu bikin kamu stres atau bikin kamu seperti orang aneh gak sih? Kayak orang gila, hampir gila malah. Seperti apa? Kayak orang gila seperti apa? Kayak orang gila. Waktu itu nggak boleh cerita sama siapa-siapa gitu, dilarang sama teman-teman karena bikin takut. Akhirnya aku stres, diem di kamar, nangis karena udah. Jadi dulu aku pas banget kuliahnya itu selalu jam 7 tiap hari. Sedangkan aku nggak pernah tidur sebelum azan subuh. Jam 6 udah jalan lagi ke kampus. Jadi itu aku mata hitam, nggak pernah sisiran. Beda dari teman-temanku tuh sampai lu kenapa sih kayak orang gila gitu. Stress. Makan juga bengong-bengong gitu, stres. Karena gimana nih gue nggak bisa cerita sama siapa-siapa, ngeliat begini, gue gila apa enggak juga nggak tahu gitu kan. Iya itulah pentingnya curhat ya. Iya. Tapi nggak bisa. Nanti kalau kamu cerita, mereka takut. Nah aku tahu bahwa aku nggak halu karena pada saat aku nangis di kamar itu datang si perempuan ini yang bau busuk tadi. Dia datengin terus dia ngeliatin aku kan. Aku marah, ngapain sih lo ngeliatin gue terus? Dia malah ngomong, loh kamu kok bisa lihat aku? Gitu. Oh dia malah bingung. Lah, jadi dia selama ini tuh selalu ngikutin aku karena kok dia bisa lihat gue sih gitu.
Tapi dia nggak punya cara untuk ngomong gitu. Oke, iya. Jadi dia jadi apa ya? Jadi tertarik sama kamu karena kamu bisa ngelihat dia. Jadi alangkah lebih baiknya sebenarnya kalau nggak mau diikutin hal seperti itu kita nggak bisa ngelihat gitu. Iya. Oke. Gitu. Akhirnya waktu dia ngomong gitu, aku terus kaget, kok gue ngomong sama dia ya, kok gue bisa ya gitu. Dari situ aku jadinya deket sama dia. Namanya dulu Fatma. Si kuntilanak ini Fatma namanya. Jadi aku mau mencari tahu gue halu apa enggak nih, karena kan nggak tahu nih ceritanya dia apa. Dia ceritain lah kenapa dia mati, kenapa dia ini, dia benci sama laki-laki karena meninggalnya diperkosa, dibakar. Dan emang kejadian di rumah itu kalau aku bawa teman laki-laki nih, kalau lagi takut kan suka suruh nginep. Mereka tidurlah di sofa kan, kita pada di kamar. Nah itu yang tidur-tidur di sofa itu digangguin kalau malam. Yang kakinya dikelitik-kelitikin. Nah ini cakep gitu. nih, ini banyak banget gue dengar cerita tentang arwah-arwah penasaran. Yang kemudian mereka berwujud seperti kuntilanak, pocong dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah benar ini adalah arwah dari orang mati yang kemudian berwujud seperti itu, atau ini adalah sebuah energi yang menyerupai hal itu? Karena logikanya nih masih belum dapat nih. Menurut kamu lihatnya gimana? Bisa dua-duanya sih, tapi itu memang orang yang harus bisa lihat buat misahin ini emang dia beneran arwahnya atau dia cuma menyerupai. Oh, oke. Bisa ada yang menyerupai. Nah, kalau yang menyerupai ini datang dari mana? Dari apapun yang ada di sini. Jadi misalnya ada siapa meninggal di sini, tapi di sini sebelumnya udah ada si cewek yang di sana. Terus kita kan pikirannya kalau misalnya ada gangguan, berarti dia nih yang kemarin meninggal di sini. Ya dia menyerupai. Dia bisa menyerupai orang yang meninggal di sini. Oh gitu. Karena sebenarnya itu ada di otak kita sendiri gitu. Kontrolnya di diri kita sendiri. Kalau kitanya ketakutan, dia senang banget pasti akan terus gangguin. Tapi kalau kita nggak peduli, dia juga malas gangguin. Jadi sebenarnya bentuknya mereka itu seperti energi atau gimana sih? Karena gue sering banget nih ngelihat juga ada beberapa orang yang di satu tempat mereka ngelihat nih, ada yang ngelihatnya beda nih, ada yang ngelihatnya kuntilanak, ada yang bisa ngelihatnya ini, itu bisa berbeda. Itu gimana logikanya gitu loh? Karena intinya sebenarnya makhluk-makhluk ini kan energi bulat aja gitu. Oke. Dan cara ngeliat kita memproyeksikan itu sama yang ada di otak kita. Ada yang di otak kita. Jadi kalau misalnya ketakutan kita atau apa yang di pikiran kita, misalnya dia kuntilanak, kita melihat kuntilanak gitu. Oke. Jadi bisa aja di satu tempat yang sama kita berdua beda liatnya. Jadi kalau kita bilang apa yang terjadi sama kamu adalah sesuatu yang berbentuk spiritual. Dan kamu mempunyai kemampuan itu tanpa melakukan effort atau proses pembelajaran spiritual. It's a gift. Iya. Do you believe God? Iya. Ada? Ada. Tuhan itu ada? Ada. Dari versi kamu seperti apa? Menarik nih. Tuhan, dari versi aku. Gimana ya? Bukan menjelaskan Tuhannya gimana ya. Iya. Aku selalu percaya Tuhan ada di diri aku. Udah gitu aja. Terus kemudian apakah Tuhan itu sebuah energi juga? Iya. Energi juga? Energi yang besar sekali? Iya. Jadi awal mulanya itu dari energi semuanya? Menurut aku iya. Iya. Terus kemudian kalau secara energi, ada level-levelnya kan? Iya ada. Ada level-levelnya. Jadi dunia lain itu ada? Ada. Dimensi lain itu ada? Ada. Dan banyak pintu di dimensi lain itu banyak pintu. Gila. Jadi orang nggak bisa tuh orang sembarangan pengen belajar merogoh sukmo, udah berhasil dia pergi kemana-mana hilang ntar mati udah. Iya, dia nggak kembali lagi. Jadi sebenarnya di dalam diri kita ini ada apa aja sih bagiannya? Gue kurang paham nih. Kayak sekarang kan ini kan daging kita nih. Terus ada jiwa juga. Ada roh juga. Ada apa lagi? Sukma. Sama sih sebenarnya ya. Sukma sama jiwa sama ya? Sama. Oke. Ada jiwa, ada roh. Roh sama jiwa sama kan? Aku sih menganggapnya satu. Satu. Jadi tidak bisa terpisah. Iya. Oh kemudian nanti ketika kita meninggal, tubuh kita yang daging ini tinggal, jiwa, sukma, dan roh ini pergi bareng? Pergi bareng. Tidak terpisah dia? Enggak. Kemana mereka tuh? Ke alam baka. Ke alam baka lah istilahnya gitu. Dan dimensi itu ada banyak gitu. Ada banyak. Jadi enggak, wow. Ini mind blowing sih. Iya susah sih. Karena sebenarnya ada spiritual, ada supranatural. Kalau kejadian yang suka ngeliat hantu itu namanya supranatural. Kejadian supranatural. Kalau spiritual itu lebih ke pengalaman kita. Pengalaman kita. Orang spiritual itu pengalaman yang nggak pernah mudah.
pasti banyak mengalami lika-liku yang berat. Dan belum tentu misalnya susah di aku, di Kak Denny susah juga, belum tentu. Belum tentu. Ini menarik banget sih karena gue suka banget nih hal-hal kayak gini sebenarnya. Karena banyak banget sih dari kita tuh bertanya-tanya, kenapa sih kita ada di dunia? Terus kenapa sih gue berbeda dari yang lain? Kayak kamu juga sih? Kamu suka bertanya kayak gitu gak sih? Iya. Diri kamu? Kamu udah menemukan jawabannya gak? Udah. Apa tuh? Ya karena sesusah-susahnya kemampuan ini, ya aku harus lakuin buat bantu orang. Daripada di keep di diri sendiri, meledak lama-lama. Esensinya berarti ke arah membantu. Membantu ini bisa dua perspektif loh. Ada membantu tujuannya untuk mencari keuntungan diri sendiri, ada membantu dengan keikhlasan dan ketulusan. Arahnya kemana jadinya ya? Sebenarnya? Ikhlas. Keikhlas. Jadi gini, kalau ada orang tiba-tiba kena apa gitu ya, dikirimin apa, datang ke aku akan bantu selama aku bisa. Jadi walaupun aku bisa, aku punya takaran. Kalau rasanya gue nggak bisa, lo cari yang lain, ya cari yang lain. Tapi kalau aku bisa, aku akan bantu tanpa aku minta dia, lu bayar gue 10 juta gitu, enggak. Jadi kalau misalnya nih ada orang ketempelan, bener gak sih tuh ketempelan ada gitu? Ada. Tapi ada juga yang dibohong-bohong gak sih? Ada juga yang bohong-bohong Adanya gitu. jadi sugesti. Karena dibilang, lu ketempelan. Terus kita tiba-tiba, ya ini gue berat ini gitu. Jadi ada sugesti. juga ya? Just bedainnya gimana? Agak sulit ya? Mesti sulit. orang yang bisa, yang iya. melihat itu gitu loh. Kalau apa ketempelan kan? Gak ada ketempelan ya? Iya saya ketempelan bagus. Nah kalau misalnya ada yang ketempelan, kamu bisa, itu kan ritualnya ribet sekali. Oh enggak ribet? Enggak. Nah itu kalau yang kita lihat, mesti diginikan dulu lah, Gini, mandi kembang lah. Ketempelan beda. Jadi kalau misalnya Kak Denny pergi, pulang-pulang berat, ketempelan di jalan, ya tarik aja, lepas kok gitu kalau orang yang bisa. Caranya gimana? Oh, yang bisa ini. Atau kalau emang nggak sadar, makanya selalu orang zaman dulu bilang sampai rumah cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Oke, itu cukup. Itu bersih, cukup. Oh, jadi air ini membersihkan gitu. Tapi kalau yang menempel ini energinya kuat, itu mungkin sulit. Sulit. Kalau energi kuat itu pasti berasalnya dari orang lain. Jadi aku mau nyantet Kak Denny, datengin tuh. Makhluk, tempelin Denny Sumargo. Serep nih energinya. Nanti efek di Kak Denny selalu kecapean, tiba-tiba sakit, nggak bisa apa-apa, nggak bisa cari duit. Nah itu pasti udah. Oh berarti santet itu bentuk energi juga, energi yang kemudian akhirnya dikirim seseorang untuk membuat kita kenapa-napa gitu loh. Bisa juga bikin kita tergila-gila seperti bisa juga gitu. Bisa macam-macam ya? Bisa macam-macam. Terus menangkalnya bagaimana? Kalau aku sih doa. Doa, tapi doa itu kan tidak semua orang berdoa kemudian. Nah, ini pertanyaan tentang doa. Ada orang bingung. Banyak orang bingung. Gue berdoa, gue gak merasa doa gue tuh ada hasilnya gitu loh. Apakah? Makanya doa jangan karena mau. Karena emang ya gue pengen ngomong aja sama Tuhan. Doa jangan karena mau, tapi karena memang lu pengen ngomong sama Tuhan. Kayak semacam curahan hati lo ya. Curahan jiwa lu gitu loh. Oke. Jadi nggak perlu terlalu banyak menghafal doa ya? Nggak usah, ngapain. Karena menghafal doa susah juga ya. Mungkin bukan itu yang ingin lu sampaikan. Karena gitu ya. Karena aku pengalaman, jadi aku saking ketakutannya disuruh berdoa sama omku. Berdoa, sampai aku marah sama dia. Gue tahu gue harus berdoa, tapi gue nggak mau berdoa gitu. Gue maunya tahu di rumah ini ada apa. Gak dikasih tahu, dia cuma bilang ya berdoa. Sampai akhirnya di titik aku udah capek digangguin, aku berdoa. Dengan keadaan aku tidak takut. Iya, jadi aku bener-bener pasrah gitu, berdoa tuh pasrah. Baru nyebut Tuhan, hilang hantunya. Gak perlu panjang-panjang aku berdoa. Tapi itu kan datang setelah kamu melewati satu proses dulu kan, baru kemudian kamu bisa berdoa seperti itu. Kalau sebelumnya kan belum tentu bisa gitu. Makanya seperti yang kamu bilang, biasanya orang-orang itu dikasih satu fase dalam hidupnya untuk sampai ke titik tertentu gitu loh. Nah kalau anak-anak seperti kamu, itu kan masih gak banyak. Kemampuan mereka sama nggak semuanya atau ada yang berbeda-beda? Kemampuan orang-orang yang bisa beda-beda pasti. Kalau kamu sendiri, dari kamu punya pengalaman spiritual nih, kita sebut seperti itu ya. Kemampuan apa yang ya pasti kamu bisa melihat lah ya. Jangan lihat di sebelah saya jadi takut di sebelah mana sih. Iya. Selain itu
kamu juga bisa rogo sukmo. Rogo sukmo. Itu kamu bisa tiba-tiba. Tunggu, jelasin dikit dong rogo sukmo. Jadi ini roh kamu keluar nih. Badan kamu tinggal nih. Tinggal. Roh kamu jalan-jalan. Secepat apa roh kamu bisa berjalan? Yang kamu sadarin? Kalau di dunia gaib itu nggak ada waktu. Jadi bisa aja di sana kita kita di sana 1 tahun, di sini paling 5 menit gitu. Secepat itu? Secepat itu. Kalau yang aku alami, aku biasanya ada orang yang karena dia bisa rogo sukmo, dia keliling-keliling kemana-mana. Kalau aku nggak akan keluar kalau aku tidak butuh aku keluar. Kamu bisa mengontrol itu? Wow, serius? Iya. Karena aku tahu konsekuensinya kalau aku cuman iseng doang jalan-jalan tuh apa gitu. Konsekuensinya apa? Bisa hilang. Ngapain jalan-jalan keluar begitu gitu. Oh, kamu sadar benar ini tidak perlu dilakukan hanya untuk sok-sokan, tapi untuk sebuah keperluan gitu loh. Itu, dan biasanya aku kayak gitu kalau memang ada yang harus dibantu tapi jauh dari aku. Itu aku akan begitu gitu. Dalam keadaan malam-malam mau tidur baru aku keluar. Gitu. Keluarnya itu prosesnya ketika keluar aku selalu ada yang nemenin. Ada yang nemenin? Ada. Tunggu. Kamu keluar dalam bentuk wujud yang tidak nyata. Ya, terus kemudian ada yang nemenin. Siapa sih? Ada mbah lah gitu, manggilnya Ah, mbah. paten kali. Terus. Nah, dulu awal bisa ditemeninnya 2, mbah dan 1 lagi ibu manggilnya. Iya. Yang udah kesini-sini biasanya temennya sama mbah. Kalau udah sama mbah biasanya jalan berapa langkah masuk pintu, keluarnya di Kak Denny misalnya yang mau dibantuin gitu. Udah, itu terus, seperti apa yang kamu lakukan ketika aku ngundang kamu ke sini gitu? Kalau waktu itu aku bukan keluar dalam keadaan tidur. Jadi waktu di sambil chat nih, aku cuma diem aja lihat di sini ada apa, tapi dalam keadaan nggak keluar. Dalam blink of an eyes ibaratnya. Iya. Gitu ya? Iya, penglihatan gitu ceritanya. Iya. Itu salah satu kemampuan kamu. Iya. Kemampuan yang lain yang kamu punya? Aku bisa retro. Apa tuh retro kondisi? Tunggu. Retro saya tahu tempat clubbing. Retro apa lagi? Retro tuh bisa lihat masa lalu. Oke. Ada orang yang harus pegang. Sulit gak kalau mau melakukan itu? Harus diem. Harus diem. Maksudnya nggak sesulit kayak harus ngapain dulu gitu, enggak. Ya kalau aku pengen tahu nih rumah ini dulunya apa? Rumah hutan. Oh iya, hutan. Oke. Zaman dulu sekali. Kamu bisa lihat itu? Bisa. Tapi kalau misalnya ada orang punya peninggalan apa, aku pegang barangnya, aku tahu nih dulu ini barang ini tuh dulu suka dipakai apa sih sama orang ini gitu. Oke. Oh. Lama-lama bisa dipakai jadi ini ya, mencari bukti segala macam ya. Udah pernah ada yang kontak untuk begituan? Ada dulu, tapi aku nggak mau ambil. Kenapa? Nggak, beresiko aja buat aku, karena kayak gini-gini tuh memang di Indonesia udah biasa, tapi kalau udah urusannya sama ada orang mati, kenapa sih pas aku tahu ternyata dia dibunuh sama ini. Oh, jadi PR nih. Jadi orang buktinya mana? Ya nggak ada, itu gue doang yang lihat. Iya, bisa kamu kenapa-napa itu jadi PR gitu. Dia aku nggak pernah mau ambil yang gitu sih. Kalau kayak orang sendiri nih, kayak kamu ketemu saya, kamu bisa lihat masa lalu saya juga termasuk orang. Itu lebih ke dulunya Karina apa, itu bukan retro. Jadi ini ke orang. Jadinya soalnya dulu apa gitu kan. Bisa lihat? Apa nggak bisa? Bisa sih. Oh shit. Bisa, tapi gue langsung oh shit. Tapi itu kalau mau lihat gitu tuh emang nggak bisa begini aku lihat gitu, enggak. Itu pasti aku harus diem dulu, ngeliat dulu. Jadi dari pertama kita ketemu nih, ada nggak sesuatu hal yang kamu lihat dari saya yang mungkin bisa kamu sampaikan? Lihat apa dulu nih? Saya nggak tahu deh. Karena dari tadi kamu lihat saya tajam, mungkin kamu melihat sesuatu atau apa gitu. Aku lihatnya Kak Denny-nya orangnya gimana, itu aja. Itu gimana itu? Bisa terlihat kah? Bisa. Atau hanya umum aja, oh ini begini gitu. Atau kamu bisa melihat lebih jauh? Melihat lebih jauh bisa, tapi ya aku nggak tahu ini umum apa enggak ya. Kalau aku nanggepnya Kak Denny itu pura-pura keras aja di luar gitu, padahal dalamnya baik gitu. Anjay. Gue langsung anjay. Sain aja. Bener. Iya. Nah, kalau kamu sendiri berarti bisa melihat masa lalu, kamu bisa melihat ke masa depan gak sih? Enggak, aku akan jawab enggak sih. Tapi
kadang-kadang ada hal-hal yang muncul di kepala itu kejadian di depan, tapi kita kan nggak pernah tahu ke depan tuh gimana. Betul. Jadi aku tidak pernah mau ucapin itu. Betul. Jadi aku ketika suka nih jawaban. Aku suka jawaban. Jadi aku nggak pernah ngasih tahu. Emang ada kejadian yang ternyata kejadian gitu. Iya. Tapi ya udah itu keep it in mind aja. Gitu. Kamu nggak ucapin, tapi kamu punya insting atau penglihatan akan itu. Cuma memang karena suatu hal kamu ngerasain nggak boleh diucapin karena ini masa depan gitu kan. Beda dengan orang lain nih, banyak yang melakukan praktek di mana mereka bisa menjual itu gitu loh. Kamu setuju nggak dengan hal kayak gitu? Enggak. Oh, kamu karena ujung-ujungnya kalau itu nggak kejadian, lo malu sendiri. Malu sendiri. Dan itu bisa membuat potensi orang menjadi sesat gitu loh. Kemudian kamu bisa melihat nih ke depannya. Apa akhirnya wisdom yang kamu dapat dari apa yang kamu lihat itu, wah ini ke depannya bisa jadi gini. Di kamunya jadi apa nih? Kamu simpan sendiri atau kamu prepare something? Dulu awal-awal nggak ngomong ke siapa-siapa, tapi stres karena aku nggak bisa apa-apa. Dulu aku ngeliat ke bencana alam. Kamu melihat bencana alam dulu. Terus bukan ke depannya ini kan? Ayolah dikit. Ada ya? Ada dong. Gak tahu. Ada apa nggak ada nih? Ya nggak tahu. Saya melihat ada soalnya. Ya kan Kade ini yang lihat. Susah juga dipancing baik. Lanjut. Jadi dulu awal-awal stres karena kalau ada bencana, lihat bencana gitu, ya kita kan pengennya bisa bantu gitu. Tapi ini kan nggak mungkin aku ujuk-ujuk ngomong ke BMKG, ini siapa orang gila kali gitu kan. Iyalah pasti. Jadi yang aku bisa lakuin itu biasanya sampai sekarang sih, aku akan di IG nih misalnya, aku cuman ngasih tahu sedikit aja. Misalnya jangan main ke pantai dulu ya, dah. Semacam clue ya, just warning aja gitu loh. Jadi kejadian gak kejadian ya gue cuma ngomong kan gitu. Iya sebenarnya untuk berjaga-jaga. Tapi kalau orangnya tetap main ke pantai nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa, kan pilihan orang. Ya cuma aja reminder aja, kalaupun ke pantai hati-hati. Kalaupun nggak perlu banget ke pantai nggak usah. Itu kan penangkapannya maksudnya seperti itu. Kecuali kalau ke keluarga, ke orang-orang terdekat, aku ngomong pasti. Gue lihat ini nih, jangan kesini dulu ya gitu. Nah kalau untuk kedepannya ini perlu nggak kita ke pantai? Balik lagi ke situ. Ke depannya nih, mau akhir tahun gitu, perlu nggak sih kita terbang-terbang gitu ya? Gak tahu karena bingung ya, kayak aku sebenarnya udah lihat itu dari tahun lalu, tapi nggak ya puji Tuhan nggak kejadian-kejadian, tapi ya, kejadian yang lain. Gak ada kejadian. Iya. Kejadiannya tuh yang lain, kayak kemarin gunung meletus lah apalah. Jadi aku selalu berpikirnya, oh bagus deh nggak jadi yang ini, jadinya gunung meletus gitu. Oh berarti kamu sempat melihat sesuatu yang lihat tapi nggak tahu. Gila banget, maksudnya something yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Udah terjadi dalam sejarah. Oh udah terjadi dalam sejarah dan akan terulang lagi dan impactnya luar biasa. Iya. Tapi nggak tahu. Iya kita nggak berharap itu gitu loh, udah pasti. Nah kalau kita ngobrol nih ya kan, kalau dunia entertain sendiri banyak banget nih. Gue ngeliat nih. Ada orang ini ketawa, kayak dia udah bisa baca pikiran gue gitu. Di YouTube ada orang-orang nih, paten kali ilmunya. Kamu pernah nonton YouTube kan? Pernah. Semuanya begitu atau hanya sebagian yang bisa? Atau hanya satu orang aja yang bisa atau dua orang yang bisa? Yang aku tonton satu orang. Satu orang ada yang bisa. Laki-laki perempuan? Perempuan. YouTube-nya followernya udah banyak tuh? Enggak justru. Oh enggak justru? Malah kecil? YouTube-nya ya. Mau sebut nama apa enggak? Enggak. Oh enggak ya? Inisial? Enggak. Enggak juga ya? Tapi dia bisa? Bisa. Ciri-ciri nggak ada nih? Enggak. Ciri-cirinya nyentrik udah itu aja. Nyentrik ya? Berarti satu orang ini bisa. Yang lain tidak bisa menurut kamu? Bisa, tapi tidak segembar-gembor yang dia lakukan. Seperti apa yang dia gambarkan. Berarti ada proses dramatisir ya? But bisa. Gitu. Tapi tidak sampai segitunya gitu. Jadi dia membawa emosi penonton sehingga penonton itu makin penasaran. Tapi, ya, tapi itu sah-sah aja. Sah. Nggak ada masalah. Yang penting kan minimal bisa ya. Walaupun dikit ya. Dan ada yang nonton gitu. Kalau nggak ada yang nonton dia nggak akan bikin gitu kan. Iya betul. Tapi kan kadang-kadang akhirnya bisa jadi sesat sendiri. Sendiri. Ya urusannya dia lah. Iya betul. Nah kalau susu. Nah. Kamu bisa lihat gitu? Bisa. Aku pernah ngelepasin susuk nenek-nenek. Serius? Jadi seorang nenek-nenek punya susuk, kamu lepasin. Caranya gimana? Udah, jadi penasaran jadi gue langsung gini.
Jadi Gosip dia sebenarnya sedih. Dia ini dulunya udah pernah nikah, cerai, terus nikah sama dukun. Astaga. Terus ternyata dukun ini masukin susuk lah ke badannya gitu biar dia cantik kayak apa kayak. Kasian. Nggak taunya dukun ini meninggal duluan. Terus belum dia sempat dilepas nih. belum. Terus dia ditaruh di panti jompo. Astaga. Panti jompo tapi dia nggak pernah tidur karena dia selalu takut. Jadi dia setiap malam tuh nggak tidur, cuma teriak Tuhan Yesus gitu doang. Oke. Sampai akhirnya datang aku sama orang-orang gereja waktu itu datang. Kita cuma berdoa di situ. Iya. Tapi entah, jadi kalau ditanya prosesnya aku nggak tahu prosesnya. Aku tiba-tiba tanganku aja pengen pegang ke kaki kemana gitu. Kayak semacam kepengen Refleks, aja gitu ya. Jadi udah doa, aku megang ke kakinya waktu itu. Oke. Nah yang lain ini bisa lihat, cuman mungkin nggak kayak kalau aku tuh jelas kalau ngelihat. Nah, orang tuh beda-beda. Ada yang cuma ngeliatnya itu dari hati. Oke. Jadi dia mesti merem dulu baru lihat. Nah aku nggak. Nah waktu itu aku pegang, aku pun nggak tahu kalau aku ternyata ngambil. Oh, kamu pegang, kamu nggak nyangka kamu ngambil. Kamu ngambil apa nih? Di tangan nih? Di tangan. Jadi berasa nih? kerasa. Apa itu? Susuk tuh jarum emas. Tapi kecil, nggak tebel gitu, nggak. Oh, itu yang kamu dapat di tangan kamu sama nenek itu adalah sebuah jarum berwarna emas. Itu tapi emas. nggak ini ya, nggak fisik ya. Oh, nggak fisik. Oke. Kalau mau dijadiin fisik tuh ada caranya sendiri, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Oh, kamu bisa lihat nih. Orang lain tidak bisa lihat. Jadi aku keambil, aku nggak sadar. Pas pulang aku baru sadar kok tangan aku begini terus ya. Jadi jalan tuh tangan aku kayak megang sesuatu. Oh, kamu nggak sadar nih? Nggak sadar. Oke. Sampai aku akhirnya ngomong ke pendetaku. Jadi ada dia gitu. Aku pegang apa ya ini? Aku takut kan. Karena kamu nggak buka? Takut. Kamu berasa ada sesuatu soalnya di dalamnya gitu ya? Oh, kamu takut buka ya? Iya. Oke. Takut. Terus akhirnya dia nggak apa-apa, ntar kita buang deh di mana gitu. Jadi kita selama perjalanan, aku pegang gini terus. Terus kita berhenti di tempat makan. Gak niat buat buang ini. Jadi aku lagi mau makan, taunya kebuang di situ. Rame tiba-tiba tempat makannya. Wow. Nice. Kalau berarti kamu bisa melihat orang itu memiliki susuk atau mungkin hodam ya. Hodam. Apa sih hodam itu? Kalau menurut versi kamu ngelihatnya? Kita punya barang apa gitu. Pegangan. Pegangan ini bentuknya energi. Jadi fungsi energi ini bisa macam-macam. Bisa untuk membuat kamu kelihatan cantik, bisa bikin orang suka, bisa bikin orang kaya, bisa bikin orang tunduk. Oke, hodam ini ada yang bawaan dari lahir, ada yang ngambil kayak gitu. Iya. Jadi ada dua. Ada dua. Oh, ada yang bawaan dari lahir. Kayak kamu ini termasuk hodam nggak sih? Enggak, aku nggak pakai hodam. Tapi kamu bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir. Tapi bukan hodam sebutannya. Bukan. Oke. Hodam itu berbeda dengan kita ya. Jadi itu sesuatu hal yang lain yang nempel di kita. Oke. Sesuatu yang lain nempel. Aku ada nggak sih? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Sesuatu yang lain nggak ada ya? Aku nggak ada ngambil-ngambil hodam di luar, nggak ada kan? Nggak ya? Aman ya berarti? Ya bener nih, jangan ini nggak apa-apa kalau emang ada bilang ada. Nggak Aku orangnya nggak suka pencitraan soalnya. Nah kalau artis sendiri, kamu sering lihat ya? Ada nggak yang pakai? Ada lah. Banyak. Banget. Biasanya buat ini, buat auranya tuh kelihatan gitu. Biar bagus. Jenis profesi apa tuh yang biasanya pakai itu banyak? Artis. Ya ada penyanyi, pemain film, penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut banyak ya, perlu ya? Perlu. Itu biasanya mereka ngambil atau emang udah bawaan dari leluhurnya? Ngambil biasanya. Biasanya ngambil ya? Kalau bawaan dari leluhur, kalau bagus itu biasanya bakal jadi ini, berkarisma. Oke. Kalau ngambil-ngambil tuh pasti ya itu yang bikin cantik, bikin nunduk, bikin orang nengok gitu. Tapi itu ada konsekuensi? Ada dong. Apa konsekuensinya? Iya, orang yang punya susuk, punya gitu-gitu tuh termasuk ya, jadi nempel di kita. Ketika mati kalau nggak diambil, nggak akan diterima sama alam. Oke. Jadi itu harus ditarik. Harus ditarik. Dan itu yang salah satu kamu lakukan dari cerita si nenek itu, gitu loh. Oke. Ada inisial nggak? Enggak. Inisial aja. Inisial depan kan siapa yang tahu ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, udah jangan. Aku jadi gosip deh. Aku tahu. Kayak aku udah ngomong. Ya udahlah. Bagaimana caranya kita bisa tahu sih sebenarnya kalau kayak selebriti gitu. Wah, ini kemungkinan besar pakai hodam. Kita belajar untuk mengenalinya bagaimana caranya?
orang awam seperti saya yang tidak seperti kamu. Gimana cara kita bisa melihatnya gitu? Gimana ya kalau awam mungkin lihat gerak-geriknya. Kalau sebenarnya dia nyanyi tapi nggak bagus-bagus banget nih suaranya. Tapi kok laku aja terus, berarti ngapain? Tapi kan bisa aja itu rezeki dia. Ya bisa. Makanya aja. Itu sebenarnya rancu. Kalau ya? Orang nggak bisa lihat, jangan berkomentar. Bisa berbahaya. Iya. Karena bisa bumerang ya. Karena itu walaupun kayak gitu kondisinya bisa emang rezekinya dia kayak gitu, bisa juga dia ada penglaris nih ya. Seperti itu. Nah kalau kamu sendiri sebagai orang yang punya kelebihan, kita anggap indigo lah ya. Soalnya mungkin anak-anak orang-orang sekarang nggak terlalu tahu crystal child, mereka mesti cari sendiri. Kamu ketemu nih sesama. Sama nggak kayak kamu ngelihat satu sama lain gitu? Kamu bisa mengenali dia gitu? Oh ini anak juga sama kayak gue. Iya bisa. Dilihat dari energi. Energi? What? Energi? Energi gimana? Kamu bisa ngelihat energi? Iya pasti ada. Iya dong. Bisa dong. Kamu bisa lihat energi? Saya ada energi gitu? Ya ada dong, kan hidup. Oh iya, ngerti. Ini kan fisik ya? Terus energi itu kayak... Iya, sekitar. Ada nih? Ini ada energinya? Ada dong. Apa nih? Ya energi. Iya, berwarna kah atau apa? Nah, kalau berwarna itu aura. Oh, aura. Oh, energi. Jadi ketika kamu ketemu sama anak indigo ini kamu bisa lihat energinya. Bentuknya sama, manusia biasa. Manusia biasa. Manusia biasa. Oh gitu. Tidak ada perbedaan nih? Nggak ada. Kalau sama indigo ngelihatnya nggak ada perbedaan? Iya ada, pasti wujud. ada. Ada? Nggak perbedaan wujud. Bedanya, oh dia bener bisa atau nggak, itu aja. Oh kayak gitu. Tapi kalau secara fisik sama gitu kamu ngelihatnya. Manusia ya? Iya, kalau bisa dilihat juga dari cara dia ngomong, cara dia natap. Oke. Tuh, pasti kelihatan kalau emang orang beneran bisa ditatap tuh pasti matanya ada apanya gitu. Itu banyak bohong biasanya. Itu lebih banyak bohong gitu. Pasti beda. Ditatap matanya lari-lari bohong gitu. Oh bukan, kalau ditatap dia nggak lari-lari, harus dia natap kita juga. Oh kamu bisa tahu itu. Dia natap, atau kalau yang bohong itu pasti banyak berkoar-koar. Jadi banyak omong. Oh di sini ada begini segitu deh. Iya. Kalau orang benar bisa dia akan diem. Kalau nggak penting nggak ngomong. Iya lebih banyak garangnya. Dari tadi kamu natap mata saya. Ini nggak ada apa-apa kan di dalam mata saya. Soalnya kadang-kadang aku melihat mata kamu kayak tersenyum-senyum kecil gitu. Iya. Ada sesuatu kan di mata saya? Tidak ada kan? Ada. Ada mata gitu kan maksudnya? Enggak, bukan. Ya ada, emang keadaan itu bisa sebenarnya. Bisa apa itu? Bisa begitu juga. Bisa begitu juga? Apa iya, itu? Nggak ada bisa begitu. Mata saya nih saya biasa aja. Nah, udah kita bicara yang lain aja ya. Kenapa panik? Iya, saya jadi panik. Saya nggak bisa apa-apa. Kalau misalnya membuka jodoh orang, itu beneran ada nggak sih? Bukan buka jodoh kali, buka aura orang supaya dapat jodoh gitu kali.